Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Sebuah tema yang hari ini masyhur dan menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Akan tetapi hal ini ketika kita kaji menurut agama Islam memiliki dampak negatif yang begitu luar biasa, dan kita wajib untuk mengkaji ya tentang tema ini, memahaminya dengan baik, kemudian kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah azab bagi pemakan riba. Tema kita adalah azab pemakan riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, la ya'tiyanna 'alan nasi. Kata Baginda Muhammad, sungguh akan datang kepada manusia zamanun, suatu masa atau suatu zaman, la yabqa ahadun illa akalar riba. Akan datang suatu zaman, akan datang suatu masa di mana manusia ketika itu, kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melakukan transaksi riba. Jadi masa tersebut mayoritas manusia akan melakukan transaksi riba dan memakan barang-barang yang riba. Sampai kemudian beliau mengatakan, fa illam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Kalau seandainya pada zaman tersebut ada orang yang tidak melakukan transaksi riba, maka orang tersebut minimal terkena bukhornya. Apa yang dimaksud dengan bukhornya? Ibnu Isa berkata, asabahu min ghubarihi, terkena dari cipratan atau dari debu-debu riba tersebut. Ikhwanu fidin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya zaman tersebut, kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah riba ini sudah merajalela. Kemudian mayoritas manusia melakukan riba ini, memakan riba ini, dan hanya sedikit dari mereka yang tidak terjerumus dalam perkara riba ini. Di antara mereka yang tidak terjerumus dalam perkara riba ini, minimal kena debunya, sehingga tidak bisa terbebas sepenuhnya. Kenapa? Karena pada zaman tersebut sistem riba ini sudah apa? Sudah ya menyebar dan menguasai, sehingga manusia tersebut sulit untuk keluar dari sistem itu. Hadis ini disabdakan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang silam
dan hari ini terjadi. Kita bisa menyaksikan orang mau beli tanah, riba. Orang mau beli rumah, riba. Orang mau beli motor menggunakan transaksi riba. Orang mau beli mobil menggunakan transaksi riba. Sampai kemudian sistem riba itu menguasai seseorang dan sulit untuk keluar darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, manit tajaro, barang siapa yang berdagang, kata Imam Ali bin Abi Thalib, manit tajaro, barang siapa berdagang, barang siapa berbisnis. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perkembangan teknologi yang begitu biasa, yang begitu luar biasanya perkembangan teknologi ini, sehingga bisnis baik offline maupun online luar biasa sekali. Dan di antara bisnis-bisnis tersebut kemudian banyak sekali kemudian perangkap-perangkap riba ini kemudian banyak tidak diketahui oleh seseorang. Maka Imam Ali mengatakan, manit tajaro, barang siapa berbisnis, barang siapa berdagang, qabla ayyatafaqqaha, sebelum ia mempelajari fikih tentang jual beli itu, sebelum ia mempelajari fikih muamalah. Maka kalau kita hari ini ada fikih muamalah kontemporer, bagaimana hukum dropship, bagaimana hukum kartu kredit, bagaimana hukum ShopeePay, maka kemudian banyak sekali hari ini wasilah-wasilah untuk berbisnis yang begitu luar biasa. Dan sebagai seorang pebisnis wajib untuk mempelajari fikih-fikih tersebut. Harus mengetahui ini halal atau ini haram, apakah ini muamalahnya sudah baik, sudah sesuai dengan syariat atau belum. Manit tajara qabla ayyatafaqqaha, kata Imam Ali, barang siapa berbisnis kemudian belum mempelajari ilmu tentang muamalah, apa kata Imam Ali, irtatama fir riba, maka orang tersebut rentan jatuh kepada perkara perbuatan-perbuatan riba, jatuh kepada muamalah riba. Ketika seorang sudah jatuh kepada perkara riba itu, disebutkan oleh Imam Ali, Tsummartatoma. Sulit seseorang kalau ketika sudah terperangkap dalam masalah riba, masuk ke dalam sistemnya, masuk dalam muamalahnya, untuk keluar darinya begitu sulit. Ini sudah masuk kepada sistemnya, belum selesai ditawarin lagi, belum selesai ditawarkan lagi, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah riba ini seperti candu, seperti narkotika, yang kemudian ketika seorang sudah mencicipi hal tersebut, sulit baginya untuk keluar dari masalah riba ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sebelum kita membahas tentang azab pemakan riba, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan riba secara singkat. Riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, yaitu tambahan. Jadi secara bahasa artinya adalah az-ziyadah atau tambahan. Adapun secara istilah, yaitu pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Jadi tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil. Ada kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui apakah ini riba atau tidak. Para ulama memiliki kaidah, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Kaidah yang digunakan oleh para ulama untuk mengetahui apakah ini riba atau tidak adalah kullu qardin, setiap pinjam meminjam, jara fihi naf'an, dari pinjam meminjam tersebut menghasilkan tambahan manfaat, baik itu berupa uang maupun jasa, fahuwa riba, maka tambahan tersebut inilah yang disebut dengan riba. Contoh, si A meminjam uang dari si B 1 juta rupiah. Si A mengatakan, saya minjem duitnya dong 1 juta. Si B mengatakan silahkan.
Tapi nanti bulan depan silahkan dikembalikan, ya, duitnya 1.200.000. Maka 200.000 ini adalah tambahannya. Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, tadi meminjam uang 1 juta, kemudian dikembalikan 1.200.000. Setiap pinjam meminjam jara fihi naf'an, kemudian ada tambahannya tersebut inilah yang disebut dengan riba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan masalah riba ini kalau kita cermati, ya Masya Allah, ya, beredar, ya, bahkan menjadi sesuatu yang umum di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal bahaya riba ini begitu mengerikan sekali. Apa azab bagi pemakan riba, apa azab bagi pelaku riba? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab bagi pemakan riba atau pelaku riba ada 4. Jadi ada 4 azabnya. Yang pertama, azab yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan saat orang tersebut masih hidup di dunia. Yang kedua, azab ketika seorang tersebut dibangkitkan dari kuburnya. Ketika hidup Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepadanya. Azab apa saja nanti akan kita bahas. Dimatikan orang tersebut ketika pada hari kiamat ada namanya Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan azab bagi pemakan riba, yaitu azab ketika hari berbangkit. Setelah dibangkitkan manusia berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Maka di padang mahsyar tersebut ada azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku riba dan pemakan riba. Kemudian yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada pemakan dan pelaku riba. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 azabnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada pelaku dan pemakan riba. Azab ketika ia hidup di dunia, azab ketika dibangkitkan, azab ketika di padang mahsyar, azab ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas yang pertama, azab ketika di dunia. Azab ketika di dunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada pemakan dan pelaku riba. Pemakan riba akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat adalah apa? Dijauhkan dari kebaikan. Ketika seseorang mengambil suatu langkah untuk bertransaksi dengan riba dengan niat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan kesuksesan, jangan bermimpi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena tidak akan mungkin sukses. Karena orang yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dijauhkan dari kebaikan, akan dijauhkan dari kesuksesan. Kalau seandainya sukses itu kesuksesan semu, yang pada hakikatnya dia tidak mendapatkan kesuksesan sama sekali dalam hidupnya. Baginda di dalam sebuah hadis disebutkan, dan ini merupakan hadis yang sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, 4 orang, ya, melaknat 4 orang. Akilar riba, yaitu pemakan riba, rentenirnya, ya, wa mukilahu, dan orang yang meminjam uang riba, nasabahnya, wa katibahu, orang yang menulisnya atau sekretarisnya, wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 orang. Akilar riba, rentenirnya, wa mukilahu, penyetor riba atau nasabahnya, wa katibahu, yang menulis sekretarisnya, wa syahidaihi, kemudian 2 orang saksinya, wa qala hum sawa, kata Rasul.
dan mereka itu sama dalam dosa. Ya. Ini adalah azab yang pertama yang diberikan oleh orang-orang yang melaksanakan ya transaksi riba. Azab di dunia. Kemudian azab kedua di dunia, akan mengalami kerugian dalam bisnis. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan, ini luar biasa ini. Ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan transaksi riba akan mendapatkan kerugian dalam bisnis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma'ahadun, kata Rasul, tidaklah seseorang aktsara minar riba, terus menerus melakukan riba, illa kana akibatu amrihi killatin. Kata baginda Muhammad, tidaklah seseorang itu terus menerus melakukan riba, terus menerus bertransaksi dengan apa? Dengan cara riba. Ya, kecuali kata baginda Muhammad SAW, kana akibatu amrihi, kecuali kesudahannya killatin, pasti kekurangan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sabda Rasul SAW yang dijanjikan oleh Rasul SAW bagi orang-orang yang melaksanakan transaksi riba, pasti kesudahannya adalah kekurangan. Pasti kesudahannya adalah bangkrut. Ya. Kana akibatu amrihi killatin, dan sungguh sesudahnya adalah bangkrut. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bisnisnya betul-betul dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barokahnya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama bangkrut karena akibatu amrihi killatin, sungguh pada akhirnya akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua. Pertama, bisnisnya akan dibangkrutkan oleh Allah. Yang kedua, barokahnya diambil, dikurangi, ya. Hidupnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tetangga saya bermuamalah dengan riba tapi senang Pak Ustadz. Masya Allah, rumahnya tingkat, mobilnya megah, ya, sawahnya berhektar-hektar, dan sekarang buktinya dia merasakan kebahagiaan, sukses, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kesuksesan semu dan bohong kesuksesannya. Karena baginda Muhammad SAW mengatakan, kana akibatu amri killatin, sungguh ya akan mengalami kekurangan. Bisnisnya dibangkrutkan, walaupun seolah-olah itu bisnisnya besar, ya Allah Subhanahu wa taala mencabut barokah. Jiwanya dikurangkan terus, ya. Padahal sudah banyak duitnya, hasilnya sudah banyak secara kasat mata, akan tetapi merasa kurang dan kurang. Rumah tangganya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya sakit terus, ya. Kalau kemudian dia berbisnis, rugi bisnisnya, ya, ditipu orang, dibawa kabur oleh anak buahnya duitnya. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua suami istri. Ini kisah nyata benar. Ada dua orang suami istri yang bekerja di suatu lembaga keuangan ribawi. Secara kasat mata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gaji suami istri ini sudah mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan gaji yang ia dapatkan secara kasat mata itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Ya. Sampai kemudian timbul rasa kekurangan. Akhirnya ya, sang istri mengambil inisiatif untuk meminjam uang dari lembaga tempat ia bekerja. Karena dia bekerja di situ, pencairannya pun mudah, dimudahkan sih. Ya. Ketika diambil duitnya, digunakan untuk berbisnis es krim, Bapak Ibu. Ya, digunakan untuk bisnis es krim. Kemudian dia ya mengundang orang untuk menjaga jualannya, dan ketika dia berbisnis itu kemudian bisnisnya berkembang pesat. Ya. Sampai kemudian setelah itu dia berpikir, bagaimana saya harus buka cabang lagi. Saya harus buka cabang lagi. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk meminjam kembali.
Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa kata Imam Ali tadi? Ya barang siapa yang sudah terjerumus kepada perkara riba ini, maka dia apa? Akan terus terjerumus. Summartatoma, ketagihan. Ya. Seperti orang yang haus, kemudian dia lari ke laut, kemudian dia meminum air laut, semakin diminum semakin haus, tidak hilang dahaganya. Seperti yang dilakukan oleh ibu ini, ya sudah satu ini bisnis es krimnya, ya sudah berjalan, kemudian apa? Dia minjem uang lagi, digunakan lagi untuk membuka cabang yang kedua. Ketika dia meminjam, ya kemudian dibuka cabang yang kedua, langsung ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama dari itu kemudian pelanggannya pada pergi, kemudian bangkrut. Ya, sampai kemudian dia stres, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kok bisa seperti ini? Kemudian anaknya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sakit. Banyak terus bentrok dengan suaminya, hampir setiap hari dia bertengkar. Ya, kemudian dia pusing memikirkan bagaimana setorannya, kemudian apa? Ya senantiasa hidupnya itu seperti berat sekali. Sampai kemudian ya ibu-ibu ini ya dia ya pergi ke suatu tempat dan mampir di sebuah masjid. Ikutlah ibu tersebut sebuah kajian, mendengar pembahasan tentang masalah riba dan bahayanya, sampai kemudian dia tersadar. Ternyata ini ya jawaban kenapa hidupnya itu begitu sulit ya. Kemudian apa? Problematikanya begitu pelik ya, sehingga apa? Membuat pikirannya itu kacau balau. Sampai kemudian dia menemukan sebuah jawaban, ini karena apa? Karena riba yang ia lakukan. Pulang dia ke rumahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar dia dari ya tempat ia bekerja, kemudian setelah itu dia pelan-pelan membangun bisnisnya. Ya, dia tinggalkan itu semuanya, dia pelan-pelan mulai dari nol, menabung ya, kemudian setelah itu dia membangun bisnisnya, kemudian bisnisnya itu apa? Semakin hari semakin berkembang. Akan tetapi ada problematika, anaknya itu senantiasa sakit terus. Sampai kemudian dia berpikir, apa ini yang terjadi? Ternyata ya setelah dievaluasi, suaminya belum keluar. Maka kemudian dikatakan, sudah dijelaskan kepada abinya, abi seperti ini, kemudian apa? Ditinggalkan semua ya sistem-sistem dan muamalah riba itu. Kemudian mereka berdua membangun bisnis dari nol, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya sukseskan bisnisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang kedua akan mengalami kerugian dalam bisnis. Jadi ketika kita kemudian ada seorang mau mengambil ya langkah untuk berbisnis, sudah ya kemudian terjun kepada praktek riba ini, jangan bermimpi kemudian akan sukses. Jangan bermimpi akan untung. Janji Rasulullah SAW, wa kana akibatu amrihi qillatin. Pasti akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkrutkan bisnisnya, diobrak-abrik dan dibangkrutkan ya rahmat ya, dan ketenangan jiwanya senantiasa kurang. Kemudian azab yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi pemakan riba ketika ia hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala kalau tadi dibangkrutkan bisnisnya, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bisnisnya. Akan dihancurkan bisnisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti Bapak Ibu bisa dibuka ketika pulang ke rumah, surat Al-Baqarah ayat 276. Surat Al-Baqarah 276. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kata Allah. Yamhaqullahu riba, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan riba ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba, Allah pasti akan hancurkan riba itu ya. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya riba pasti akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan dan membesarkan sedekah itu. Maka ketika seseorang kemudian mengambil suatu langkah kepada sebuah transaksi riba dalam bisnisnya, hancur ya. Sebagaimana yang disebutkan ya, kisah dari ya suami istri tadi ya, ketika dia melangkah kepada perbuatan tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta manusia karena ingin menghancurkan harta tersebut, atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dirinya. Sistem riba itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebenarnya mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kalau orang Jawa bilang nulung tapi mentung, ya, nulung tapi mentung, itu sistem riba seperti itu. Kemarin lagi viral ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah, ya, seorang ibu-ibu, dan beliau ini seorang guru, ya, ibu-ibu seorang guru yang meminjam duit dari salah satu pinjaman online. Beliau minjam duit 5 juta. Ya. Kalau keterangan dari ibu tersebut ingin untuk digunakan untuk beli susu anaknya, minjam duit 5 juta. Akhirnya kemudian dia daftar di pinjol itu, pinjaman online, ditransferlah uang tersebut kepada ibu-ibu, masuk ke rekeningnya sekitar 3 juta lebih. Minjemnya 5 juta tapi dikirimnya, minjemnya 5 juta, dikirimnya berapa? 3 juta. Di keterangannya, ini bunganya cuma 0 sekian persen. Dan waktu tenggang untuk melunasinya sekitar 90 hari. Akan tetapi apa? Ternyata baru 5 hari sudah ditagih terus. Sampai kemudian pada akhirnya bunganya ini, ya, utangnya itu menunggak, dan ibu tersebut harus membayar hutangnya dari 3 juta menjadi 200 juta, Bapak Ibu. Dan ibu ini apa? Baru mampu membayar 100 juta, kurang 100 juta lagi, coba. 3 juta kemudian dia harus membayar, ya, membayar bunga 200 juta. Ya. Maka ini sungguh, ini termasuk apa? Ya, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Maka azab yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bisnis pelaku riba. Yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba itu. Ada 2 cara Allah menghancurkan riba itu. Yang pertama, bisnisnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Yang kedua, barokahnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ada sebuah kisah nyata. Suami istri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri ini memiliki sebuah bisnis yang sederhana. Dia berbisnis, dan suami istri ini rajin pergi ke majelis-majelis taklim. Jadi datang ke majelis taklim berdua gitu, sama keluarga. Nanti kalau ada taklim lagi, ya datangi taklim-taklim ini, terus berpindah rutin seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sambil kemudian menjalankan bisnisnya tersebut. Sampai suatu hari kemudian suaminya ini berkata kepada sang istri, Umi, sepertinya ini bisnisnya kok berjalan begini saja, gitu. Kok begitu-begitu saja, nggak ada perkembangan yang pesat, gitu. Sampai kemudian sang suami mengatakan, bagaimana Mi ini? Ya kalau kita pinjem, ya, duit, ya, dari suatu lembaga keuangan ribawi, tidak mengapa, ya, untuk apa? Untuk menyuntik, ya, untuk menambah modal kita supaya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 suami istri ini sebenarnya tahu hukumnya seperti apa. Dia ngaji dengan ustadz-ustadz senior, ya. Dia ngaji dengan ustadz-ustadz senior, ustadz-ustadz kondang dia ngajinya, Bapak Ibu, ya. Akan tetapi kemudian apa, seolah-olah tidak dihiraukan ini. Ya sudahlah, ya. Kemudian dia menggunakan, mengambil, meminjam uang dengan transaksi riba ini digunakan untuk menambah modal bisnisnya. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya berkembang. Sampai kemudian, ya, orang tersebut membuka sebuah cabang di luar kota. Ya, jadi bisnisnya berkembang luar biasa sampai kemudian membuka cabang di luar kota. Ketika sibuk dalam mengurus bisnisnya, akhirnya lama-kelamaan apa? Taklimnya bolong. Ya, yang biasanya rajin kemudian apa? Sibuk ngurusi bisnisnya. Sampai kemudian suaminya pun apa? Jarang pulang ke rumah, dan ketiga itu apa? Banyak sekali percekcokan antara suami dan istri. Ya, banyak gelutnya, banyak padunya kalau orang Jawa bilang. Sampai pada akhirnya kemudian apa? Suaminya jarang pulang ke rumah,
dan melakukan sebuah perzinaan. Diketahuilah oleh sang istri, kemudian sang istri ya karena saking sakit hatinya tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya ini, dan akhirnya mereka bercerai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bercerai mereka. Kemudian istrinya datang kepada Ustadz ini nangis-nangis, Ustadz ya kemudian dia menceritakan ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan riba itu, dihancurkan bisnisnya ataupun dihancurkan barokahnya. Problematika suami istri yang tidak kunjung selesai, anaknya yang sakit, anaknya yang bandel, ketika dia berbisnis ditipu orang. Ya ketika kemudian dia punya karyawan, uangnya dibawa kabur sama karyawannya, berbagai problematika yang kemudian menyempitkan hidupnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memeringkatkan tentang keharaman riba ini. Jadi jangan kemudian kita mengatakan ya Ustadz tetangga saya bermuamalah dengan riba tapi bahagia, kaya raya, senang hidupnya. Mustahil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan mustahil? Riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan, memperingatkan tentang haramnya riba ini. Kalau ada seseorang diberikan sebuah peraturan ya, contohnya ada Pak Polisi memberikan sebuah peraturan, kalau pergi kemana-mana bawa SIM, bawa STNK ya. Kemudian orang ini ngeyel, ya, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ketilang dia, ditanya sama polisi, mana STNK-nya? Nggak ada. Mana kemudian SIM-nya mana? Nggak ada. Kira-kira apa Pak? Disusahkan orang tersebut ini sama polisinya. Ini orang sembarangan. Ya sudah, pergi ke kantor, ya, sidang nanti kamu, ya. Maka disusahkan. Itu peraturan manusia Pak. Ketika kita melanggar peraturan manusia, kita disusahkan oleh yang buat peraturan tersebut. Lah ini peraturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh jagat raya. Kemudian ketika seorang itu melanggar peraturan tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mensusahkan orang tersebut. Maka dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Riba ini hukumnya haram dan banyak diperingatkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kemudian dablek orangnya ini, gitu ya, kalau bahasa Jawa itu ya, sudahlah santai-santai saja. Ini berarti waman a'rada an dzikri. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Sungguh aku akan berikan kepada orang tersebut penghidupan yang sempit. Ini Allah yang mengatakan. Kalau ada orang kemudian melanggar perintah Allah, dia mengatakan seneng hidupnya hebat gitu ya, berarti ini orang yang ngomong yang seneng atau Qur'annya yang salah Bapak Ibu. Quran tidak pernah salah. Maka ketika seorang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah fa innalahu ma'isyatan dongka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya penghidupan yang sempit di dunia. Ketika meninggal dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat Allah kumpulkan dia dalam kondisi buta. Ya. Kemudian orang tersebut protes kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku ini dalam keadaan buta ya Allah? Dulu saya kemana-mana pakai mobil mewah bisa melihat, dulu saya duitnya banyak bisa melihat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang seperti itu dulu kami kasih beri peringatan riba itu haram, ente enjoy saja melupakan peringatanku, maka pada hari ini engkau kami lupakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya azab yang keempat bagi orang yang memakan riba atau melaksanakan transaksi riba di dunia. Riba adalah sebab datangnya bencana. Riba adalah sebab datangnya bencana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara riba," apabila riba itu telah merajalela,
apabila riba itu sudah bermunculan, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qaryatin, di suatu negeri, ahallu bi anfusihim adzaballah, kata Rasul. Kalau riba itu sudah merajalela di suatu negeri, ahallu, sungguh warga tersebut, negeri tersebut sudah menghalalkan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Kenapa hari ini kemudian banyak terjadi bencana alam, ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya? Maka kita perlu untuk mengoreksi diri kita, karena salah satu sebab datangnya bencana adalah apa? Ketika riba sudah merajalela di suatu negeri tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah azab, ya, bagi pemakan riba atau pelaku riba di dunia. Ada 4 hal. Yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat laknat, jangan berharap kemudian mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Yang kedua, mengalami kerugian dalam bisnisnya. Maka ketika seorang terjerumus kepada perkara-perkara yang riba, jangan bermimpi kemudian apa? Dia akan mendapatkan untung dalam bisnisnya. Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pasti rugi. Bisnisnya dirugikan, keberkahannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang bahwasanya riba, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bisnis pelaku riba. Yang ketiga. Yang kedua, dikurangi berkahnya. Yang ketiga, dihancurkan. Bukan hanya dikurangi lagi, dihancurkan. Yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba itu. Bisnisnya dihancurkan, orangnya juga akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan keberkahannya. Kemudian yang keempat, riba merupakan sebab datangnya bencana. Ini ketika seorang masih hidup. Sudah masuk Isya, ya Pak ya. Masih ada azab ketika hari berbangkit. Lebih dahsyat lagi, ngeri sekali kalau kita bahas ayatnya. Kemudian masih yang ketiga, azab ketika di padang mahsyar. Ini luar biasa ketika di padang mahsyar ini. Ya, nanti akan ada perseteruan yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an antara pemakan riba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, azab ketika masuk di dalam neraka. Wah, ini begitu mengerikan sekali, dan waktunya kita sudah habis. Kita baru bisa membahas ya 4 hal azab bagi pemakan riba atau pelaku riba yang Allah Subhanahu wa taala timpakan di dunia ini. Ya, dan dari hal ini mudah-mudahan ya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari riba ini, dan diberkahi Bapak Ibu bisnis kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan selanjutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.